Kick It itu adalah puncak dari teori Tree of Life-nya SM Entertainment. Annyeonghaseyo chungidul dan Yusru Kemimnida. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Aku harap kalian selalu dalam keadaan baik-baik aja, tetap sehat dan pastinya semangat yang menjalani hari ini. Nah, di video kali ini aku akan memecahkan teori dari NCT 127 yang berjudul Kick It. Jadi banyak banget dari kalian nih yang udah neror aku berhari-hari ini, nggak di Instagram, nggak di komen YouTube. Kalian banyak banget request agar aku ngebedah teori dari NCT 127 yang berjudul Kick It. Awalnya ya, jujur banget, aku males banget untuk mecahin teori dari ini. Kenapa? Karena setelah aku nonton videonya, aku susah banget untuk nemuin clue yang sangat penting sehingga aku mudah tahu apa arti dari cerita di Kick It. Tapi karena requestan dari para NCTzen yang sangat antusias banget, aku juga antusias untuk membedah teori dari mereka. Dan ternyata setelah aku memecahkan teorinya, aku salah besar guys. Karena yang aku temukan di Kick It itu sangat-sangat mengejutkan banget. Jujur, aku aja terkejut banget nemuin hal ini, apalagi kalian nantinya. Penasaran dengan apa yang aku temuin? Langsung aja kita mulai pembahasannya. Tapi sebelum itu, NCTzen kan gak pelit nih, baik hati juga. Masa sih untuk subscribe aja masih pelit? Yuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, and comment, serta follow juga Instagramku di @yusrulkim. Thank you so much. Langsung aja kita mulai pembahasannya. Jadi di sini aku udah punya beberapa catatan, kurang lebih ada 10 poin yang aku akan bahas di teori kali ini. Jadi 10 poin ini adalah clue-clue yang sangat penting banget di Kick It. Di poin pertama kita akan mulai membedah dulu nih nama dari albumnya, yaitu New Zone. New Zone kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia itu new berarti baru atau yang diperbaharui. Jadi dapat kita simpulkan adalah New Zone itu berarti zona baru. Yang menjadi pertanyaan untuk kita adalah apa yang dimaksud dengan zona baru? Kita akan temukan jawabannya nanti di poin yang berikutnya. And next kita ke poin yang kedua, yaitu judulnya Kick It. Nah, dalam album New Zone mereka itu memilih Kick It sebagai tracklistnya. Pasti ada alasan tertentu kenapa mereka memilih lagu tersebut. Mungkin selain bagus, ada makna tersendiri yang berada di dalamnya. Kick It itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu berarti tendang. Apa yang harus ditendang oleh mereka? Apakah itu musuh? Atau kita akan tahu jawabannya nanti. Hal yang dapat aku temukan dari judulnya adalah mereka harus melakukan perlawanan. Dan tendangan yang mereka lakukan dalam musik video ini merupakan bentuk ilmu bela diri yang digunakan untuk menyerang lawan. Dan dengan perlawanan itu mereka dapat menuju ke zona yang baru. Sampai di sini udah paham? Dan next kita akan ke poin yang ketiga, yaitu kaitan dengan EXO Mama. Jadi setelah aku lihat musik videonya nih, terutama di beberapa adegan yang menampilkan tentang istana kerajaan, aku kayak akan teringat dengan salah satu musik video dari EXO yang awal banget nih, yaitu Mama. Kalian para SM stan, terutama EXO-L nih, pasti udah tahu dong tentang teori dari Mama. Nah, seperti yang udah aku jelasin di video yang ini nih, Mama yang dimaksud di sini itu adalah ratu. Dan setelah aku lihat lagi video Mama nih, terutama narasi yang dibacakan oleh mereka, ada sebuah narasi yang mengatakan pada hari kekuatan merah dimurnikan, kedua belas pasukan akan bersatu kembali menjadi satu akar yang sempurna. Dunia baru akan terbuka. Kekuatan merah atau Red Force. Aku rasa kekuatan merah di sini itu udah dimurnikan. Kita nggak tahu di mana kekuatan merah itu dimurnikan. Apakah di EXO yang Obsession, Red Velvet yang Psycho, atau YP yang Yang? Kita nggak tahu di mana kekuatan merah ini dimurnikan. Intinya adalah kekuatan merah di sini itu udah benar-benar dimurnikan, sehingga kedua belas pasukan akan bersatu. Kedua belas pasukan, bukankah itu akan merujuk pada EXO? Kok nggak make sense banget dengan NCT 127? Setelah aku putar-putar berulang kali videonya, aku menemukan sesuatu di Kick It. Salah satunya adalah di bagian ini. Kalau kalian jumlahkan, maka akan membentuk pola angka 12. Kok bisa 12? Langsung aja deh aku jelasin. Jadi pada awal video kalian akan melihat ada 9 member NCT. Lalu setelah itu kita akan melihat Jaehyun sendirian. Dan setelah itu kita akan melihat Haechan dan Jungwoo duduk berdua. Kalau kalian jumlahkan semuanya, 9 plus 1 plus 2, bukankah itu akan membentuk angka 12? Dan ingat dengan narasinya, kedua belas pasukan akan bersatu kembali menjadi satu akar yang sempurna.
dunia baru akan terbuka. Dunia baru dan zona baru dari nama album mereka, bukankah itu seperti suatu hal yang sama? And next kita ke poin yang berikutnya, yaitu Dynasty Tang. Jadi seperti yang udah aku jelasin di poin sebelumnya, emang bahwa grup-grup SM Entertainment itu selalu berkaitan teorinya, terutama yang Mama. Jadi selain narasi tadi, kalau kalian nih mecahin teori dari EXO yang Mama, kalian akan menemukan satu hal bahwa ternyata nih Mama dari EXO itu juga berkaitan dengan kerajaan. Nah, khususnya KKIT nih, setelah aku teliti lebih lanjut nih, aku menemukan clue yang sangat penting yang akan membawa kita semua nih ke negeri tirai bambu alias Cina. Mulai dari nama Bruce Lee, musik pada awal bagian Haechan yang trilling, bangunan tempat mereka berada, dan bahkan angka 888. Khususnya angka 888, angka tersebut merupakan tahun kematian dari Kaisar Shizong yang kemudian digantikan oleh saudaranya Zhaozong sebagai penguasa dinasti Kang. Jadi nih, pada pemerintahan Kaisar Shizong, dinasti Tang itu jatuh dalam kekacauan dan juga pemberontakan. Pada akhirnya nih, Panglima Perang Zhu Guangzhong itu mengambil alih pemerintahan kekaisaran pada tahun 904. Zhu kemudian mengambil alih tahta dan mengakhiri dinasti Kang dan memulai pemerintahan yang baru, yaitu Liang. Hal ini pasti akan make sense banget nih dengan nama album mereka, yaitu New Zone, yang berarti zona baru. Zona baru, dunia baru, pemerintahan baru. Bukankah ini semacam punya kesamaan satu sama lain? Dan hal tersebut juga akan make sense banget nih dengan teori dari grup besutan SM Entertainment sebelumnya, mulai dari EXO Obsession, di mana di sana kita akan melihat adanya pertempuran. Simon Says juga demikian. Kesimpulan dari semua teori ini adalah tentang menuju zona baru. Sampai di sini udah paham? Dan kita akan next ke poin yang berikutnya, yaitu menjemput Win-Win. Kalian pasti tahu bahwa KKIT ini itu merupakan lanjutan dari teori mereka sebelumnya yang Simon Says. Di Simon Says kita diperlihatkan bahwa si Win-Win itu akan meninggalkan NCT 127 dan menuju ke universe yang lain, yaitu YV. Di sana kita melihat bahwa Win-Win itu jatuh. Tapi yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah benar nih Win-Win itu emang benar-benar mau meninggalkan NCT dan menuju ke YV? Lalu kalau demikian, kalau kalian perhatikan raut wajahnya dan gestur tubuhnya di saat ia terjatuh, yaitu terlihat enggak bahagia, alias dia kayak pengen juga nih ditarik tangannya supaya dia enggak terjatuh. Apakah itu pertanda bahwa dia sebenarnya enggak mau meninggalkan NCT 127? Dan kita akan next. Kalau kalian perhatikan jumlah motornya, motor tersebut itu berjumlah 10, sedangkan member dari NCT 127 itu kan berjumlah 9. Apakah ini berarti bahwa sebentar lagi Win-Win akan dijemput oleh mereka dan segera bergabung bersama dengan mereka untuk menuju zona yang baru? Kita akan nantikan di musik video mereka selanjutnya ya. Dan kita next ke poin yang berikutnya, yaitu warna kuning. Jadi di sepanjang video, nggak dari albumnya, pokoknya warna kuning ini kayak warna yang sangat penting banget untuk mereka. Apa sebenarnya makna dari warna kuning? Nah, dalam budaya Korea, warna kuning itu kayak memainkan peran yang sangat penting nih. Kuning itu melambangkan alam, keselamatan, dan juga prestasi. Namun artinya ini dapat bervariasi nih, tergantung di mana situasinya seperti apa, kondisinya seperti apa, maknanya pokoknya beda-beda, tergantung situasi dan kondisi. Dalam perdukunan orang Korea, ada jimat kuning yang bernama Pujok. Pujok adalah jimat yang memiliki dua bentuk berbeda. Satunya melambangkan tentang keberuntungan, sedangkan yang lainnya itu melindungi dari nasib buruk, kemalangan, dan juga kejahatan. Di NCT 127 setelah aku ngelihat ya, ada juga nih Pujok. Tapi Pujoknya itu kayak papan yang besar, dan dia itu nggak menggunakan kertas yang berwarna kuning, melainkan kertas yang berwarna merah. Dan kita akan next ke poin yang berikutnya, itu Bruce Lee. Dan di sepanjang liriknya kita udah ngedenger nama Bruce Lee. Bruce Lee, ada yang belum kenal Bruce Lee nggak di sini? Jadi Bruce Lee itu adalah salah satu aktor bela diri di Hong Kong, dan beliau itu meninggal di usia yang masih muda banget, yaitu 32 tahun. Itu masih muda banget loh guys. Oke, kita udah tahu bahwa ada namanya Bruce Lee, tapi yang menjadi pertanyaan kita adalah sekarang nih, pertanyaannya, apa hubungan antara Bruce Lee dan juga KKIT? Bruce Lee dan KKIT itu sama-sama menampilkan tentang bela diri atau pertahanan. Yang mana nih di sepanjang musik videonya kita akan melihat bahwa para member NCT akan menggunakan kekuatan kakinya untuk melakukan tendangan kepada para lawan. Kalian bisa perhatikan
perhatikan apa yang dilakukan oleh Taeyong dan juga Mark, serta plaster yang menghiasi jari-jari mereka. Kita mulai bahas saja dari Taeyong. Jadi kalian akan melihat dia itu seperti melakukan gerakan bela diri yang hendak mengajak si lawan untuk bertarung, yang mana nantinya ia akan menggunakan kakinya untuk menendang si lawan. Hal itu dapat kita lihat setelah si pria yang memakai topeng terlempar dan menghancurkan dinding. Next, kalian akan melihat bahwa Taeyong dan juga Mark itu menggunakan double stick. Alat tersebut sering banget digunakan oleh Bruce Lee di setiap filmnya untuk menghadapi lawan. Oke, Pix, kita sudah tahu bahwa mereka emang kayak sedang mau bertarung nih. Tapi yang jadi pertanyaan kita adalah, dengan siapa sih mereka akan bertarung? Yaitu dengan cloningannya. Kalian pasti tahu bahwa di video sebelumnya nih, aku nggak capek-capek ngingetin kalian bahwa di Obsession, di Psycho, di Boom, mereka belum bisa mengalahkan cloningannya ini. Sehingga di video Kick Hit nih, mereka akan menghancurkan cloningan tersebut. Tapi cloningan di sini itu berjumlah 10, sedangkan membernya itu berjumlah 9. Karena nggak ada win-win, terus siapa dong yang melawan cloningannya win-win? Dan bagaimanakah akhirnya? Apakah cloningan ini dapat dibunuh atau tidak? Karena win-win nggak hadir untuk membunuh cloningannya tersebut. Kita akan nantikan di musik video mereka selanjutnya ya. Next, kita ke poin yang berikutnya. Kita akan masuk nih ke bagian biasnya aku, yaitu Haechan dan juga Jungwoo. Jadi mereka itu sedang berada di sebuah tempat dengan latar naga. Jadi dalam dinasti Joseon nih, naga itu merupakan simbol raja. Namun dalam masa sekarang, naga itu melambangkan tentang sebuah kesuksesan. Dan coba kalian perhatikan lirik yang dinyanyikan oleh Haechan dan juga Jungwoo di bagian ini. Datanglah ke sini sekarang, sayang, kamu tidak mengerti perasaan ini secara logis. Berjuang sepanjang hari, jangan berpikir, dan berjalan di sepanjang jalan yang mengarah ke cerita Anda. Dari lirik ini mereka seperti mengundang kalian semua nih. Mereka bilang sayang kepada kalian semua. Yuk sayang, kesini dong. Dia itu kayak ngajakin kalian untuk datang ke dunia mereka dan melihat seperti apa mereka di dunia nyata. Karena nih banyak orang itu yang menilai bahwa NCT sekarang adalah grup yang sukses banget dan mereka sedang bersenang-senang. Tapi apa yang kalian nilai dan kalian lihat itu nggak sesuai dengan fakta. Karena meskipun mereka mungkin udah terlihat sukses, mereka masih tetap berjuang. Dan perjuangannya itu diibaratkan seperti perlawanan dalam melawan musuh. Mereka mengatakan bahwa mereka itu seperti Bruce Lee, orang yang kuat dengan ilmu bela diri yang tinggi. Dan setelah kulihat dan flashback ke beberapa musik video mereka sebelumnya, baik di Boss, Simon Says, dan juga Kick It ini, mereka semacam mengatakan bahwa mereka itu adalah fighter yang sangat kuat banget dan gak ada yang mengalahkan mereka. Sadis ya. Dan kita akan lanjut ke poin yang berikutnya. Apa sebenarnya peran Jaehyun? Dari setiap musik videonya nih, terutama di Simon Says dan juga Kick It, Jaehyun itu selalu menjadi pusat perhatian aku. Kenapa dia jadi pusat perhatian? Bukan karena tampannya, tapi aku melihat bahwa dia itu semacam punya suatu hal yang berbeda dengan member lainnya, terutama di Simon Says. Pas aku mecahin teori dari Simon Says kemarin, aku melihat bahwa dia itu terlihat seperti seorang bos. Kenapa bisa dapat terlihat seperti seorang bos? Karena dia seperti punya mobil yang mewah banget dan mobil tersebut berwarnakan merah. Dan di Kick It ini kalau kalian perhatikan, dia menggunakan dress yang kalau kita bilang sangat mewah banget dan terlihat seperti seorang raja. Apakah dia memang benar-benar penguasa di NCT atau menjadi bos di NCT? Tapi kenapa bukan Taeyong ataupun Mark? Karena mereka kan adalah orang yang kalau kita bilang selalu ditonjolkan dalam NCT. Kenapa Jaehyun? Jawabannya mungkin kita akan dapatkan di musik video mereka sebelumnya atau di musik video mereka selanjutnya. Kita nggak tahu di mana jawabannya berada. Atau adakah yang tahu sebenarnya apa peran dari Jaehyun? Apakah dia benar-benar bos? Kalau kalian tahu, bagi dong dengan kita dengan cara komen di bawah. Dan setelah aku lihat lagi lirik lagunya nih, terutama di bagian akhir-akhir tuh, yang mana lirik ini favorit sih sebenarnya karena enak banget gitu. Jadi lirik yang dinyanyikan oleh Haechan, Doyoung, dan juga Taeil serta Jaehyun ini kayak semacam clue yang sangat penting banget. Jadi liriknya kayak gini nih, kalau udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya membuat dunia saya jauh di dalam adegan yang sangat dramatis, itu tak terbayangkan. Dunia baru yang akan menyebar di depanku akan datang ke saya seolah-olah saya bisa meraihnya. Setelah kegelapan, aku dilahirkan kembali. Kita perhatikan lirik yang dinyanyikan oleh Jaehyun ya. Dunia baru akan menyebar di depanku. Dan di saat Jaehyun menyanyikan lirik tersebut, pintu akan terbuka dan ia akan keluar dari tempat tersebut. Dan kalian perhatikan tempat Jaehyun berdiri, terdapat sebuah pintu yang berbentuk seperti lingkaran.
dan di sampingnya dihiasi oleh bangunan seperti kuil. Pintu yang berbentuk seperti lingkaran itu sebenarnya melambangkan tentang dunia, dan kuil-kuil yang berada di sampingnya itu ibarat kalau di Mama kan diceritakan bahwa Tree of Life atau apalah itu terpecah jadi dua sehingga mereka dapat menyelamatkan jantung kehidupan. Jadi kuil yang berada di samping dan menghiasi pintu itu sebenarnya menggambarkan tentang Tree of Life yang terpecah menjadi dua. Dan di saat Jaehyun itu telah keluar dari ruangan tersebut, itu berarti bahwa dia sekarang telah menuju ke dunia yang baru. Dan coba kalian perhatikan lirik yang dinyanyikan oleh Taeil ini, setelah kegelapan aku dilahirkan kembali. Kegelapan. Selama ini kita terus melihat kegelapan di beberapa musik video dari grup SM sebelumnya, baik di Obsession, bahkan juga di Psycho. Dan setelah kegelapan itu, NCT akan terlahir kembali. Wait, ini membuat aku ambigu sih. Apa yang dimaksud dengan kelahiran kembali dari NCT? Apakah ini pertanda bahwa akan ada grup NCT lagi yang berikutnya? Kita nantikan saja ya bagaimana kisah selanjutnya. Dan kita akan masuk ke poin yang terakhir, yaitu lampion dan juga dunia baru. Di sepanjang video kita akan melihat lampion berwarna kuning. Kita tahu bahwa konsepnya emang agak kecina-cinaan ya, dan lampion adalah salah satu hal yang sangat berkaitan erat dengan Cina. Jadi orang-orang Cina nih, terutama di saat perayaan tahun baru Imlek lah, lampion itu sering banget digunakan oleh mereka. Tapi bedanya nih, lampion yang digunakan oleh orang Cina itu kan berwarna merah, sedangkan lampion yang digunakan oleh NCT di sini itu berwarna kuning. Jadi sama nih dengan Cina nih, lampion yang digunakan oleh NCT di sini adalah untuk menyambut tahun baru atau merayakan tentang keberhasilan mereka yang sekarang sudah terlahir kembali dan bersedia untuk menuju dunia yang baru. Oleh karena itu nih, di akhir video kalian akan melihat gambar yang sekilas menampilkan tentang lalu lintas. Mereka seperti mengendarai motor di jalan raya untuk terus melanjutkan perjalanan. Dan perjalanan tersebut akan berhenti di sebuah wilayah yang baru. Kalian akan melihat di belakang bangunan Cina itu ada gedung-gedung tinggi, yang mana gedung-gedung tinggi ini itu melambangkan tentang modernisasi. Yang dapat aku simpulkan adalah KICKIT itu adalah puncak dari teori Tree of Life-nya SM Entertainment, yang mana teori tersebut itu sebenarnya dimulai dari EXO yang lama tentang terbaginya pohon kehidupan menjadi dua untuk menyelamatkan jantung kehidupan. Dan nantinya di saat kekuatan Red Force itu dimurnikan, ke-12 pasukan bersatu dan dunia yang baru akan terbuka. Di KICKIT kita sudah melihat segalanya bahwa dunia yang baru memang telah terbuka. Nah guys, itu adalah teori dari NCT 127 yang berjudul KICKIT. Gimana nih, apakah kalian sekarang udah paham? Dan cukup mengejutkan sih, ternyata yang aku bilang gak ada teorinya sama sekali, teorinya sangat dalam dan buat kita tercengang banget. Gimana nih menurut pendapat kalian? Apakah ada yang udah memecahkan teorinya dan sama pendapatnya dengan aku? Komen di bawah ya. I'm Yusuke pamit, see you next time. Thanks dulu udah watching video aku, udah ngabisin kuota, thank you banget. See you next time, goodbye. Sarang nih.